Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, kali ini saya menghadirkan seorang tamu. Beliau adalah I Gusti Agung Istri Purwati, Esos Empil. Om Swastiastu, Bu Gung. Beliau seorang penyuluh agama di Kabupaten Badung. Beberapa kali sudah cukup lama ya, beliau sudah tampil di Yuda Triguna Channel, dan kali ini kembali beliau tampil untuk membicarakan konten kecil ya, padang lepas. Apa itu padang lepas? Ya, itu bahasa Bali, nggak bisa diterjemahkan dengan rumput lepas. Ya, padang lepas yang biasanya digunakan dalam yadnya, khususnya yang akan dibahas kali ini dalam Pitra Yadnya. Bu Gung, barangkali kita bisa menjelaskan kepada para pemirsa dimanapun berada tentang apa sesungguhnya yang dimaksud dengan padang lepas. Ya, jurusan. Om Swastiastu. Pemirsa Yuda Triguna Channel, kembali berjumpa lagi dengan saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Itu Haji. Niki, yang dimaksud dengan padang lepas. Nah, Niki seperti ini. Ini kalau di India ini disebut dengan rumput durwa. Rumput durwa. Jadi rumput ini tidak sembarang rumput, karena rumput ini dulunya adalah seorang Gandarwa. Oh, mitologinya seorang Gandarwa yang karena pemujaannya kepada Ganesha kemudian diberkati oleh Dewi Parwati, sehingga dia menjadi rumput yang disenangi oleh Dewa Ganesha. Gitu. Jadi rumput niki banyak sekali manfaatnya, baik untuk kesehatan maupun dalam penggunaan upacara. Jadi sebenarnya konsep upacara upakara di Bali itu, apapun yang dijadikan bahan upakara di Bali itu sebenarnya bisa dimakan, hanya kita tidak tahu. Iya. Tidak umum semua persembahan itu dimakan gitu ya. Nah, mungkin banyak yang tidak tahu bagaimana rumput padang lepas niki gitu, rumput durwa ini. Nah, niki seperti niki bentuknya, jadi dia hampir mirip. Apa bedanya dengan padang-padang biasa ya? Berbeda. Kalau niki seolah-olah dia terlepas sendiri dia, padahal dia masih berentetan, tetapi dia lepas sendiri. Jadi dia itu sebabnya disebut seperti bilah napi wastane bambu niki. Nah, seperti bilah-bilah bambu dia di sini. Iya. Begitu. Niki. Itu padang lepas. Lalu terutama niki, padang lepas ini kan digunakan dalam upacara Pitra Yadnya. Kapan? Di mana? Saat seperti apa padang lepas itu digunakan? Nah, niki padang lepas niki digunakan pada bubur pirata. Bubur pirata, yang mana bubur pirata niki dipersembahkan kepada Sang Pitara atau roh yang sudah meninggal, arwah yang meninggal, dan juga kepada Dewa Yama. Nah, niki dalam Yama Purwana Tattwa disebutkan bahwa inilah makanan yang berisi rumput padang lepas ini, bubur pirata ini dipersembahkan kepada Dewa Yama agar beliau mereda kemarahannya. Gitu. Jadi kenapa ini bisa meredakan kemarahan? Ini menarik ini. Kenapa padang lepas dianggap sebagai niase agar ide Betara Yama tensinya turun. Nah, Titiang ceritakan dulu mitologinya. Terus. Jadi begini, dalam mitologi disebutkan dalam beberapa Purana, baik itu dalam Siwagama maupun dalam Ganesha Purana, ada disebutkan ketika Dewa Ganesha
bertempur melawan raksasa Al-Nalasura. Ya. Itu adalah putra dari Dewa Yama yang wujudnya itu berbentuk kawah neraka. Jadi berbentuk lumpur yang panas membara. Ya. Nah, segala macam senjata oleh dewa-dewa tidak bisa menembus niki karena lumpur. Ya. Semua dihisap senjata niki. Bahkan Dewa Ganesha sendiri pun kewalahan. Akhirnya saking marahnya Dewa Ganesha, disedotlah lumpur ini masuk ke dalam perutnya Dewa Ganesha. Ya. Nah, memang wujudnya tidak masih di dunia, tetapi panasnya lumpur neraka yang masuk ke tubuh Ganesha itu membuat Dewa Ganesha tidak tahan dengan panasnya. Ya. Dia berguling-guling kepanasan, semua dewa-dewa sampai Dewi Gangga menurunkan air esnya, tidak mempan mendinginkan panasnya dari lumpur tubuh Al-Nalasura ini. Dewa Aswini Kumara pun tidak bisa menyembuhkan. Akhirnya datanglah Dewi Parwati, ibunya. Nah, setelah datang ditugaskanlah Bhagawan Kasyapa untuk mencari rumput atau rumput durwa. Nah, niki kan ini padang rumputnya. lepas niki dalam bahasa India ini kan adalah rumput durwa. Nah, berikan dia makan rumput durwa. Nah, akhirnya setelah memakan rumput durwa ini, seketika panasnya api neraka itu mereda. Nah, semenjak itu dia menjadi diberkati bahwa dia bisa menyembuhkan panas dalam dan bisa memadamkan. Itu panas. Kalau dikaitkan dengan usade. Nah, itu bisa memadamkan panasnya kawah neraka. Itu begitu. Kaitannya dengan pitrayatnya. Pitrayatnya. Nah, oleh karena itu, ketika kita mempersembahkan bubur pirate dengan padang lepas, nah, dengan rumput padang lepas, diharapkan ketika roh itu melewati neraka, dia tidak akan merasakan panasnya api neraka. Begitu harapan dari kita sebagai pratisentana. Ya. Ternyata padang lepas yang berwujud padang yang lepas-lepas itu memiliki makna dalam. Paling tidak sebagai sarana niase agar panas dari kawah neraka itu. Dari kawah neraka itu bisa diminimalisasi. Panasnya. Selain itu juga namanya di Bali disebut padang lepas. Harapan dari sentana bahwa dia roh yang meninggal niki bisa melepaskan ikatan duniawinya dan kemudian melepaskan sedikit demi sedikit egonya. Dengan demikian dia bisa berjalan menuju Sunyaloka dengan tenang, tanpa beban lagi. Begitu harapan jadi, kita. Padang lepas juga bermakna melepas segala keterikatan duniawi. Kan kendang ya? Lalu dalam penggunaan padang lepas saat digunakan mengaturkan bubur pirata itu, apakah ada hitungan-hitungan, ada aturan-aturannya? Ya. Jadi di dalam bubur pirate nika ada dua warna, ada yang putih dan ada yang kuning. Nah, ada yang jumlahnya mengambil jumlah yang 21, ada yang 11. Nah, itu yang penting ganjil. Nah, nika sesuai banyak sumber sastra yang menyebutkan masalah jumlah nika dan sesuai dengan tingkatan upacara. Nah, untuk di bubur pirate niki bubur pirate yang berwarna kuning yang bersih padang lepas. Yang putih tidak. Yang putih bersih ambengan. Pada saat sesi berikutnya. Sayang kita tidak ada ambengan, tapi pemirsa pasti sudah tahu apa itu ambengan. Mungkin pada berikutnya kita akan jelaskan kenapa. Ini padang lepas digunakan pada bubur yang berwarna kuning. Ya, bukan yang putih. Ini simbol juga perdana. Kenapa ya? Perdana. Karena dia dari seorang wanita. Durwa niki adalah seorang wanita. Jelmaan seorang wanita. Simbol kesetiaan, simbol bakti, dan cinta kasih yang murni. Jadi Durwa niki seorang bakta yang begitu tapi berbakti kepada Dewa Ganesha. Jadi
Rumput ini juga sebagai simbol bakti, kesetiaan, dan cinta kasih dari Perti Sentane kepada leluhurnya. Karena dengan rasa bakti dan cinta kasih dari Perti Sentanenya ini, itulah yang akan menolong leluhurnya mendapatkan remisi di alam sana. Karena dengan perbuatan-perbuatan baik Perti Sentanenya inilah yang bisa mengurangi dosa-dosanya di sana. Setuju. Para pemirsa yang budiman, kita telah mendapatkan poinnya bahwa di dalam tradisi Pitrayatnya ada momen penting pembuatan persembahan bubur pirate. Salah satu unsur penting yang dimanfaatkan dalam persembahan itu adalah padang lepas. Padang lepas diisi pada bubur yang berwarna kuning. Karena padang lepas adalah simbol perdana feminim yang penuh dengan cinta kasih, bakti, dan kesetiaan. Semoga kita mendapatkan penjelasan yang memadai tentang makna padang lepas dalam upacara Pitrayatnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.